Oke, halo, selamat pagi teman-teman Stipsi. Jumpa lagi di video pembelajaran psikologi konsumen. Apa kabar? Oke, hari ini kita akan pertemuan ke-6 ya, membahas pertemuan ke-6 terkait tentang kepuasan konsumen ya. Dari pertemuan pertama dan kelima kemarin kita lebih banyak masuk ke perilaku konsumen, apa saja yang menyebabkan seseorang bisa menunjukkan perilaku tertentu dalam membeli sebuah produk, dan bagaimana perusahaan itu mengeluarkan daya dan upaya untuk mendapatkan data terkait perilaku konsumen tersebut. Di mana kita kemarin sudah latihan juga melihat data-data tentang perilaku konsumen ya. Beberapa contoh mana saya sampaikan terkait perilaku pembelian di era COVID ya, kemarin juga perilaku generasi milenial ya, yang kita kemarin beri tugas Anda apa sih kira-kira bisnis yang cocok atau peluang cocok terkait ciri-ciri perilaku dari komunitas tersebut atau generasi tersebut. Nah, itulah PR bagi perusahaan ya, karena itu dinamis ya, berubah terus. Siapa yang menyangka perilaku COVID ini bisa membuat perubahan mendasar ya tentang orang bisa membeli atau mengkonsumsi sebuah produk ya, yang dulu orang itu suka datang ke mall ya, tiba-tiba harus di rumah saja ya. Jadi hal-hal itu sangat dinamis. Dan hari ini kita akan bicara tentang kepuasan konsumen. Jadi ujung dari semua yang kita bicara kemarin ya, bagaimana konsumen tadi puas terhadap apa yang kita atau yang ditawarkan oleh perusahaan. Ya, kita akan share dulu materinya. Oke, kita hari ini akan bicara tentang kepuasan konsumen. Ya, ujung-ujungnya dari semua yang dilakukan perusahaan tadi adalah ya bagaimana konsumen puas. Ya. Kalau konsumen puas ya dia akan melakukan repeat order. Kita akan sedikit kulik ya terkait teorinya. Ini dari Umar ya. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya terhadap sebuah produk. Jadi kepuasan itu gampangnya adalah ini ada harapan konsumen nih, ini ada produk yang ditawarkan. Nah, kalau dia puas, itu dia produk yang ditawarkan itu melebihi harapannya dia. Nanti dia akan puas. Ternyata harapannya 2, yang ditawarkan ternyata 3 atau 4 atau bahkan 5. Wah, itu luar biasa. Kan berbeda kalau kepuasannya harapannya dia 3, ternyata yang didapat cuma 1. Wah, itu udah pasti kecewa. Ya. Nah, kalau pelanggan atau konsumen yang puas, harapannya dia akan melakukan repeat order dan menjadi loyal. Ya, jadi pelanggan dalam waktu yang sangat lama. Dan bahkan dia mau cerita ke orang lain terkait produk tersebut. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa ya, tadi saya sampaikan. Ini dia membandingkan dengan harapannya dia. Ya. Jadi perasaan puas atau kecewa itu muncul setelah ada pembandingan. Jadi dia sudah melakukan. Nah, jadi sebenarnya promosi yang dilakukan sudah berhasil karena dia sudah datang. Nah, konsumen sudah datang nih, sudah datang ke outlet, ke counter atau ke tokonya atau ke online shopnya, dan dia melakukan pembelian. Nah, masalahnya setelah dia melakukan pembelian, bagaimana hasilnya? Bagaimana perbandingannya dengan harapannya dia? Nah, itu kunci berikutnya. Jadi tidak hanya puas dengan orang bisa beli, wah senang, alhamdulillah. Setelah dia beli gimana? Puas atau kecewa? Itu di situ yang menentukan masa depan produk Anda. Memuaskan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan ya, tadi saya sampaikan ya. Karena nggak mungkin juga perusahaan itu iklan terus setiap hari agar orang datang terus, yang baru datang terus, ya itu ya mau berapa lama ya seperti itu. Keuangan terbatas. Yang bisa dilakukan adalah Anda begitu orang yang datang tadi harus puas sehingga dia mau datang lagi. Itu dia. Jadi Anda tidak perlu, ya kalau mau iklan tetap ya, tapi tidak perlu jor-joran, tidak perlu ada diskon-diskonan ya, tapi mungkin sekedar reminding saja beberapa hal bisa. Contohnya ya, kayak kalau Anda di Stipsi mungkin tahu ya mie ayam Tumini yang di Giwangan. Ya. Anda pernah lihat nggak iklannya dia tuh dia ngasih diskon? Ya. Diskon 17 Agustus, mie ayam Tumini menjadi 5.000. Nggak pernah. Tapi dia tetap konsisten rame. Ya. Kenapa? Karena orang yang datang sudah puas. Ya. Jadi dia datang lagi, dan dia cerita ke orang-orang lain bahwa mie ayamnya enak. Ya. Dia tidak perlu beriklan terus-menerus ya, hanya dia bisa memaintain orang yang datang tetap memiliki standar yang sama yang dengan dia waktu itu dia rasakan.
Ya, jadi tadi konsumen yang puas dia cenderung untuk membeli kembali di kemudian hari dan bahkan mungkin mengajak temannya. Jadi kuncinya bagi produsen agar dia bisa bertahan terus ke depannya ya konsumen puas, dan itu yang kerjaan yang tidak pernah selesai ya, karena balik lagi ya perilaku konsumen itu berganti-ganti terus ya. Kepuasan zaman dulu ya mungkin orang dulu puas dengan harga murah, sekarang nggak cukup dengan harga murah puas ya, sekarang harga murah cepat enak misalnya gitu. Wah, jadi tambah beberapa variabel lagi, jadi itu terus harus terus dipelajari ya pada konsumen itu, karena kepuasan tuh berbeda-beda. Kalau dulu orang makan cukup puas ya udah kenyang warak ya, sekarang nggak cukup ya. Sekarang puas tuh kalau dia selain kenyang, temannya enak, nyaman, bisa untuk foto-foto, kemudian wifi-nya kenceng, dan sebagainya macam. Jadi banyak sekali. Nah, apa sih yang membuat atau menentukan kepuasan konsumen? Banyak ya, ada banyak ya. Beberapa hal. Pertama ada kualitas produk. Kualitas dulu nomor satu. Ya, kalau Anda ingat kemarin 7P, produk ya. Ya, kalau Anda tempatnya Instagramable, wifi-nya kenceng, ini Anda jual makanan katanya, tapi makanannya nggak enak. Ya Anda jualan apa? Kan jualan makanan. Makanan nggak enak, orang cenderung ya udah datang sekali wes, nggak datang lagi. Jadi pastikan produk yang Anda jual itu memang bagus ya. Kalau Anda jualan makanan ya enak, Anda jualan apa? Laundry ya bersih, wangi ya. Anda potong rambut, nah potong rambut ya memang rapi. Potong rambut tuh bervariasi ya, dari harga yang potong rambut Madura 10.000 sampai potong rambut yang ya 70 ribuan ada. Yang ada apa, dipijit kepalanya, dikasih tonik, kasih vitamin, kemudian ada dikeramas. Tapi ujung-ujungnya kualitas cukurannya tadi ya. Jadi orang mungkin dengan 10.000 yang Madura tadi cukup kalau dia kualitasnya bagus. Tapi yang penting dia nggak peduli lagi tentang AC apa keramas segala, nggak penting. Potongannya bagus tidak. Ya. Jadi percuma Anda meramu atau mendesain ruang cukur Anda senyaman mungkin, tapi begitu dipotong berantakan. Ya, jadi kualitasnya nggak bagus. Jadi kualitas produk tuh nomor satu dulu. Pastikan kualitasnya bagus. Baru kualitas pelayanan ya. Kemarin ditunjukin lagi ada people, ada proses. Itu juga yang membuat konsumen itu bertahan ya setelah produknya adalah pelayanannya. Misalnya di rumah makan ya, kalau lagi rame-ramenya jam makan siang atau jam makan malam ya harus cepat ya, jangan alasan ini lagi rame lebih lambat ya, nggak bisa begitu. Anda harus mengantisipasi pas lagi rame ini bagaimana ya, kemudian juga kebersihannya bagaimana ya, hal-hal yang tersebut itu yang membuat orang tidak hanya produknya, bagaimana pelayanannya ramah tidak, kemudian bersih tidak tempatnya, seperti itu. Kemudian emosional. Jadi beberapa produk tuh orang udah tidak melihat produknya ya oke, berkualitas, pelayanannya oke, tapi ada satu sisi lagi emosionalnya, biasanya berkaitan dengan brand, ya, merek atau kekaguman terhadap suatu barang. Yang paling gampang itu kalau di HP adalah iPhone. Ya, kalau dari sisi kualitas produk sih sebenarnya iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei itu ya sebenarnya tidak jauh beda ya secara kualitas ya, secara umum ya. Tapi harga iPhone itu bisa berkali-kali lipat dari Xiaomi, let's say. Ya. Tapi orang masih ada yang mau beli itu. Kenapa? Karena dia ada pride, ada kebanggaan kalau membeli iPhone. iPhone itu kan kesannya memang produk yang sophisticated ya, yang orang yang pakai Apple, produk-produk Apple itu memang dikesankan tuh smart people ya gitu ya. Yang beli Macintosh ya itu smart people, jadi ya ada rasa emosionalnya di situ. Sama lah kayak kaos ya. Kalau kaos Anda biasa beli kaos yang berapa, let's say 40.000 sampai 100.000 itu udah bagus, sudah adem ya enak. Tapi ada juga kaos yang kalau Anda tahu yang mereknya Supreme ya, terusnya gede-gede Supreme itu harganya bisa 3-4 kali lipat dari kaos biasa. Tapi ada orang mau beli juga. Kenapa? Karena Supreme tuh diidentikan dengan produk berkualitas dan keren ya, orang pakai itu tuh auto kaya kesannya gitu ya. Jadi ada faktor emosional di situ. Harga ya, ini dia tadi. Produk yang memiliki kualitas sama atau yang menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Nah, ini sekarang udah mulai rame ya produk-produk China, kayak HP lah. Dulu tuh HP itu kan ya produk-produk Eropa ya, banyak Nokia, Motorola,
kemudian Ericsson-nya Siemens, dan itu sekarang udah nggak ada, hampir nggak ada semua, sekarang diganti oleh merek-merek dari Cina banyaknya, Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, bersaing dengan Samsung dan iPhone. Dan sekarang udah mulai masuk ke otomotif juga. Otomotif ya dulu tuh dimulai dari Jepang ya. Jepang itu kan sebenarnya meniru industri otomotif dari Amerika ya. General Motor, Ford segala macam. Dan dia tiru, tapi dia jual dengan harga lebih murah. Waktu itu diketawain nih, wah mobil murah banget ini, mobil apaan. Tapi sekarang ya, terbukti ya, semua di Indonesia hampir semua mobil dibuatan Jepang. Sekarang sudah mulai masuk produk dari Cina, mobil juga. Wuling ya. Nah, tapi itu dulu juga DJJ ya, pertama kali muncul Wuling, namanya aja Wuling, nanti Wuling ya gitu ya. Tapi sekarang pelan-pelan orang udah melihat, kemudian tidak ada pernah ada bermasalah, kemudian harganya dengan harga yang segitu tuh dapat speknya tuh sekelas harga mobil mewah gitu ya. Malah yang Wuling terbaru, nanti Anda boleh cek informasinya itu, dia misalnya Anda lagi keluar kota, kalau mobil itu kan kalau nggak dipanaskan berhari-hari itu kan bisa rusak ya akinya. Itu bisa Anda remote dari jarak jauh, dari kota Anda sedang berlibur, itu Anda panaskan mobilnya. Wah, luar biasa kan? Luar biasa. Ya, selama tidak ada berita-berita yang terkait produknya, nah tadi yang nomor satu lagi ya, jangan sampai kualitas produknya bermasalah, itu saya yakin Wuling bisa bertahan. Jangan sampai seperti yang kemarin itu ada juga produk Cina, mobilnya DSFK nggak salah, Anda ada cek deh, saya lupa merek. Itu dia ada bermasalah waktu dia naik tanjakan. Mobil Matic-nya nggak kuat ya, itu agak repot ya, itu kan terkait kualitas produk ya. Kalau harganya murah tapi kualitasnya murahan ya orang juga nggak mau. Tapi kalau harganya murah tapi kualitasnya bagus, wah itu dia. Itu menjadi ancaman bagi pesaing yang lainnya. Kemudian biaya ya tadi, jangan sampai konsumen itu membeli atau untuk mendapatkan itu menambah lagi biaya ya, biayanya bisa waktunya atau bisa tambahan biaya lainnya. Contohnya misalnya Anda kayak Tumini tadi ya, kita ambil Tumini, ramai sekali orang datang ke situ, kualitasnya oke, pelayanannya oke, tapi lama, orang harus nunggu antri lama sekali, jadi orang ada keluar waktu tambahan untuk antri. Mungkin orang jadi nggak tertarik ya, kalau bagi orang-orang yang sangat waktunya sangat ketat, jadi nggak mau dia ke situ. Atau ada, kalau Anda tahu di Bantul ada namanya bakmi Mbahmo. Nah itu kalau Anda mau ke sana tuh spare waktu 2-3 jam untuk mendapatkan bakminya karena sangat ramai. Nah, bagi Anda yang waktunya nggak slow ya mungkin malas ya. Nggak worth it lah. Untuk sepiring bakmi saya harus nunggu selama itu. Nah, jadi kalau bisa sekarang tuh selain murah, bagus, cepat. Nah cepat itu juga menjadi faktor pemuas konsumen. Beberapa rumah makan ya terutama tuh berinovasi terus bagaimana caranya agar kalau orang datang langsung dilayani cepat ya. Makanya ada fast food itu laris ya karena orang nggak bisa nunggu lama. Tetet pesan langsung. Ya, bahkan McDonald's ya itu nggak perlu datang lagi Anda ke counter pemesanan yang ada tuh touch screen-nya. Anda pesan di situ langsung kasih ke bagian kasir, Anda tinggal tunggu dan datang. Jadi bahkan Anda tidak perlu datang ke counternya. Jadi hanya memesan dari touchscreen. Jadi terus diimprove bagaimana caranya konsumen itu tidak banyak mengeluarkan biaya. Satu tadi ya, kalau biaya tambahan ya tadi, misalnya Anda ini biasanya di restoran-restoran yang agak mewah ya, biasanya ditanamkan hanya 20.000 gitu ya. Ternyata begitu ke sana 20.000 itu belum termasuk pajaknya jadi 20%. Wah dihitung-hitung, wah jadi 25.000 juga. Ayo malas juga lah. Nah itu dia. Jadi hal-hal seperti itu juga perlu dipertimbangkan. Nah sekarang setelah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi, nah bagaimana mengukur kepuasannya dong? Ya, kalau bagaimana kita tahu nih konsumen puas atau tidak puas? Pertama ini dari bukunya Philip Kotler ya, Quality Management. Pertama sistem keluhan dan saran ini standar ya, kotak saran ya kalau Anda dulu. Tapi sekarang kalau masih ada perusahaan pakai kotak saran itu udah old school ya, sekarang udah pakai sosmed ya, pakai hotline. Jadi Anda kalau ada masalah tidak puas tuh cepat ditanggapi. Ya, saya ada pengalaman kemarin pesan GoFood ya, GoFood harusnya pesan 3 item yang datang cuma 2. Ya saya lihat kesalahannya bukan di drivernya, kesalahannya di restorannya. Tapi karena saya nggak tahu restorannya, nggak ada kontaknya, ya saya cuma WA drivernya. Waktu udah diantar udah agak lama loh, cuma 2 saya WA. Tapi ternyata kalau sudah order sudah diantar udah nggak bisa lagi komunikasi.
Dia tanya, Mas kok ini kurang 1 ya? Udahlah, nggak ada respon, berarti udah close ya. Ternyata besok paginya si drivernya tadi datang dan membawa menu yang kurang, dan dia sampaikan, Pak, kemarin ada yang kurang 1 ya Pak ya, mohon maaf Pak, itu ini intinya dia mohon maaf, tolong disampaikan ke customer service-nya bahwa ini sudah clear ya ordernya, jadi sudah tidak ada lagi keluhan. Oh gitu ya. Udah, saya kontak dan beres ya. Itu saya cukup surprise itu ya. Walaupun selangnya 1 hari ya, tapi ditanggapin gitu keluhannya. Go shopping ya, ini juga menarik ya. Jadi ini orang perusahaan yang ingin tahu kinerja karyawannya atau proses kerjanya di tempat dia usaha sendiri. Jadi mata-mata gitu ya. Jadi ada orang perusahaan tuh dikirim tanya Kentucky Fried Chicken lah gitu ya. Ini ada orang Kentucky Fried Chicken dari pusat, dari Jakarta datang ke Kentucky Fried Chicken cabang Jogja. Dia beli juga untuk melihat, tapi dia mengawasi di situ. Pelayanannya cepat, tempatnya bersih, pegawainya ramah, memakai protokol kesehatan, kemudian kondisi tempat makannya sesuai protokol kesehatan, itu dia. Nah, kemudian dia bisa berbaur dengan pelanggan yang lain, ngobrol. Sering di sini Pak, atau gimana? Jadi dan orang cenderung cerita ya, karena kan dia nggak tahu kalau ini orang perusahaan juga, dikiranya hanya pelanggan juga. Jadi kalau Anda orang perusahaan juga pakai seragam tuh tanda-tanya gitu kan orang cenderung defensif ya, ini apa yang nanya-nanya ini. Ya. Kemudian loss customer analysis. Ya, ini menarik ya, ini bagi perusahaan-perusahaan yang database-nya kuat. Jadi dia punya database pelanggan dan dia tahu rutinitas dia belanja bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali. Nah ternyata udah sebulan tuh nggak pernah belanja lagi sih ibu ini, padahal ibu ini rutin dia seminggu sekali belanja ke sini. Nah, itu bisa dihubungin, bisa dikontak. Bu, apa kabar? Saya lihat data, ibu sekarang udah nggak pernah ke tempat kami lagi ya Bu. Ada apa Bu? Bisa disampaikan atau ada keluhan selama ini? Nah, gitu Bu. Nanti bisa cerita ibunya, oh iya kemarin saya ke sana tuh, wah kurang ramah tuh pegawainya gini-gini. Bisa jadi. Ya udah ditampung saja ya, tapi jangan langsung jangan membela diri ya. Oh enggak Bu, mungkin ibu salah orang kali ya Bu ya. Gitu. Kalau Anda membela diri ya percuma Anda meminta inputan ya, atau percuma meminta masukan dari pelanggan. Jadi ditampung saja, itu Anda di cross check. Siapa yang melayani jam segini hari ini, siapa, apakah betul gitu ya. Tapi ini bagi perusahaan yang database-nya kuat. Kalau nggak punya ya nggak tahu Anda. Yang beli siapa aja nggak punya database-nya. Makanya beberapa perusahaan itu dia punya membership ya. Membership itu tujuannya selain untuk diskon ya bagi membernya, tadi dia bisa di tracing ya, bisa tracing ini pelanggannya ini yang si nomor ini nih atau si ibu ini udah seminggu ini berapa kali belinya. Kemudian terakhir survei kepuasan pelanggan, ini standar ya. Kayak kemarin waktu mendapatkan perilaku jadi pakai survei. Jadi datang, biasanya kalau di maskapai penerbangan ya, kalau lagi di boarding room ini ada para penumpang Lion ya, nunggunya di sini. Silakan menunggu di F4. Nah, itu kan semua orang yang naik Lionnya di situ. Nanti bisa datang tuh nanti orang perusahaannya ngasih survei, Bu, boleh minta waktunya Bu, mau interview sebentar aja, 2 menit. Dan itu nggak boleh lama-lama ya, paling 3-4 pertanyaan. Nah, nanti kemudian ada masukan Bu untuk Lion apa, itu silakan. Itu yang konvensional, tapi kalau yang sudah pakai teknologi seperti Gojek tadi, itu Anda selesai transaksi ya Anda langsung beri respon ya. Bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4 atau bidang 5 itu langsung otomatis. Jadi sekarang udah mulai banyak seperti itu. Bahkan ke toilet ya, kalau Anda ke mall atau ke bandara ya, toilet di bandara itu kalau bisa Anda selesai di toilet, begitu keluar tuh ada tuh semacam tombol layar touchscreen itu Anda bisa nilai bagaimana kebersihan toilet ini, apakah Anda puas, Anda boleh centang yang mana yang item yang menggambarkan kepuasan Anda. Ya, itu banyak sekali sekarang ya. Alfamart, Alfamart juga ya kalau Anda ingat. Kalau Anda habis transaksi itu mesti ada puas tidak puas ya, Anda boleh centang yang mana. Itu dia, itu survei kepuasan pelanggan. Oke, itu sedikit pembuka dulu, dan kita hari Kamis besok kita jumpa di kelas. Nah, kita bahas lebih detail, kita boleh diskusikan, sama nanti ada tugas ya, detailnya nanti hari Kamis, tapi kurang lebih nanti ada mencari setahun 2 tahun ini kasus-kasus terkait kepuasan pelanggan ya, yang nasional saja, itu banyak sekali beritanya. Kenapa bisa viral, apa masalahnya, kemudian dia boleh ada analisa harusnya bagaimana. Nanti detailnya kita akan di kelas. Oke, ini ada juga beberapa daftar pustaka yang saya berikan, silakan Anda baca-baca untuk memperkaya wawasan Anda terkait psikologi konsumen ini, khususnya di kepuasan pelanggan.
Oke, gitu saja video singkat mata kuliah psikologi konsumen pertemuan ke-6 terkait kepuasan pelanggan. Kita jumpa Kamis besok ya di kelas untuk mendiskusikan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Bye-bye.